Nomor 3 masih ada yang bingung? Kalau enggak, kita next ke nomor 4. Kalau yang awal set J sama dengan R, PJ sama dengan P pangkat R itu dari mana ya kok? Sorry, yang mana? Yang di awal for-nya kan set J sama dengan R, PJ sama dengan P pangkat R. Itu dari Oh, itu yang tadi kan negatif binomial kan konsepnya J itu kan banyaknya kejadian yang harus dilakukan. Si R itu banyak, kan negatif binomial tuh banyak mencari peluang sampai misalkan nih kita ngelakuin 6 kali kejadian. Kita pengen lihat tuh misalkan maksimumnya itu tiga kali gagal. Sorry, gini aja deh. Misalkan nih untuk peluang kejadian kita ngelempar dadu nih. Nah, kita mau ngelempar dadu tuh kita bakal lempar terus sampai kegagalan kita misalkan 3 kali. Jadi kegagalan tuh maksudnya misalkan nilai dadu yang kita dapat tuh lebih kecil dari 3. Nah, jadi kita bakal lempar dadu terus sampai sampai di kegagalan ketiga kan. Nah, si kegagalan itu yang nilai R-nya itu. Jadi misalkan kalau kita set parameter R sama dengan 2, berarti kita pengen nyari berapa kejadian sih yang harus kita lakuin sampai si R-nya itu, si yang gagalnya itu sampai 2 kali terjadi gitu. Nah, jadi kan nilai minimum dari kejadian itu kan berarti kejadian kalau kita gagal semua kan. Kalau misalkan untuk peluang kalau kejadian yang lempar dadu tadi, kan kita bakal stop sampai kegagalan yang ketiga. Berarti yang nilai minimum kejadian yang harus kita lakuin atau kita harus lempar banyaknya lemparan yang harus kita lakukan kan minimumnya ya 3 kali. Soalnya kan kalau kita gagal, ya udah selesai stop gitu kan. Soalnya kan gagalnya udah 3 gitu. Berarti nilai minimum dari si banyaknya kejadian itu kan sama dengan nilai kegagalannya itu banyaknya kegagalannya maksimumnya. Nah, berarti kan kalau peluang untuk yang gagal semua itu kan berarti P pangkat R dong. Soalnya kan di sini tuh P itu peluang dia gagal. Nah, kalau gagalnya sebanyak R, berarti peluang kalau dia gagal semua kan tinggal P pangkat R gitu. Nah, kalau untuk kumulatifnya kan karena kita J-nya itu baru J sama dengan R, berarti kumulatifnya itu cuma si peluang J-nya itu. Nah, kalau kita masuk, sorry, kenapa? Lanjut dulu deh. nah, tadi kan, ya kalau kita misalkan masuk ke bagian ini nih, nah masuk ke bagian ini tuh sebenarnya kita pengen cari nilai PJ plus 1. Cuman karena codingannya biar lebih enak aja, biar kita nggak usah bikin si PJ itu supaya nggak usah bikin dia vektor gitu, kita replace aja nilai PJ-nya itu. Nah, PJ ini sebenarnya kan ini kan nilai dari PJ plus 1 nih, dari yang kita udah turunin tadi. Nah, kita dapat nih PJ plus 1. Nah, kalau kita dapat PJ plus 1 kan sekarang kita punya sebenarnya PJ sama PJ plus 1. Makanya kumulatifnya itu sekarang harus ditambahin nih. Kumulatif yang sebelumnya kita tambahin sama peluang J plus 1 nih. Nah, sekarang si J-nya kan sekarang jadi J plus 1 gitu. Kita tambahin 1 buat nyari kita generate perubahan acaknya itu. Untuk nilai R sama P-nya terserah kita ya kok kalau di sini. Soalnya kan dia nggak state tuh. Kalau yang nomor 2 kan di state alfanya berapa, betanya berapa. Kalau ini bebas sih, R sama P-nya. Oke, thank you kok. Oke, kita next ke nomor 4. Nomor 4 sama sih caranya sama nomor 3. Cuman dia lebih simpel aja. Kalau ini kan kita harus ngitung nih peluangnya. Kalau ini kita udah dikasih tahu nih peluang 1, peluang 2, peluang 3, peluang 4. Nah, berarti kan kalau kita mau generate sama kayak sebelumnya, tinggal kita tinggal kita cek dengan kumulatifnya kan. Nah, jadi misalkan nih kalau di sini sih aku ngelis aja peluangnya itu dari 0,2 sampai 0,4 kan, 0,2, 0,15, 0,25, 0,4. Nah, berarti kumulatifnya itu, jadi bikin kumulatif itu ada function gampangnya, pakai CumSum ini. Jadi misalkan aku udah list nih PRX-nya itu kan, ini nih PRX-nya si peluang-peluang ini nih. Nah, kalau buat nyari kumulatifnya tinggal pakai ini,
dapat nih langsung dia 0,2, di kumulatifnya itu 0,35, 0,6 sama 1. Nah, idenya sama yang nomor 4 tuh idenya sama kayak nomor 3. Jadi sekarang kita generate nih angka acak yang uniform satu buah nih. Nah, terus nilai J-nya itu kan minimumnya 1 nih. Si X itu kan nilai minimumnya 1, berarti kita set dulu dia sama dengan 1. Nah, ini kita buat ngecek kondisinya. Nah, terus kita cek nih, si U-nya kalau dia lebih kecil dari, karena ini J-nya sama dengan 1 kan berarti kita kumulatifnya masih pakai yang pertama nih, yang 1. Berarti kita cek nih si U, kalau U-nya lebih kecil dari si kumulatif yang pertama, berarti kita langsung ngambil nih buat jadi ubah acak yang kita generate. Berarti hasilnya sama dengan kan si X itu kan nilainya dari 1 sampai 4 nih. Maka X hasil yang, kalau dia lebih kecil, kita langsung hasil sama dengan X gitu. Nah, kalau dia lebih besar, berarti kan si ceknya itu kan sekarang kita set jadi false nih. Kalau dia jadi false kan berarti kita harus balik lagi nih. Berarti kita masuk yang sini. Kita J-nya itu kita tambahin 1. Berarti sekarang kumulatif yang bakal kita bandingin tuh si 0,35 nih. Kalau misalkan kita masuk kalau kita ini lebih besar nih U-nya. Kalau U-nya lebih besar, kita masuk sini, berarti J-nya sekarang udah jadi yang kedua. Nah, kita random lagi nih, random satu angka U yang uniform. Terus kita cek, kalau dia udah lebih kecil, berarti sekarang kita ngambil si hasilnya itu sama dengan X yang kedua. Berarti si nilai hasilnya itu 2 gitu. Nah, itu terus di-loopingin terus ya sampai ada 100 angka gitu. Nah, kalau kalian mau ngecek tuh, yang ini lebih gampang sih. Ngeceknya lebih gampang dibandingin kalau yang sebelumnya kan kita harus cari, kalau kita mau ngecek kan kita pakai rata-rata sama variansnya. Kalau yang ini kita bisa pakai tabel peluangnya aja. Nah, kalau kita jalanin tuh, nah ini kan hasil yang kita dapat nih 20 angka pertama. Nah, kalau mau bikin tabel kayak gini tuh tinggal ini aja, tabel hasil dibagi banyaknya. Nah, kita dapat nih, ini kan angkanya nggak beda jauh nih, 0,2, 0,17 nih, 0,19. Kalau misalkan mau lebih bagus lagi, ini kita bikin 10.000 aja. Tuh, ini kan udah mendekati tuh sama ini. Berarti fungsi generate-nya kita udah benar nih. Nah, ini kan yang A itu cuma bikin programnya, tapi ini 100 sih. Jadi dia mintanya 100. Nah, sekarang dia tanya rata-rata sama variansinya. Nah, kalau dari yang ini kan kita bisa ngitung rata-rata sama variansinya secara manual kan, kita hitung biasa. Atau kalau mau pakai ini juga bisa sih, tinggal hitung ininya aja. Kan dia tanyanya yang secara teoritis kan. Secara teoritis kan berarti tinggal kita pakai rumus ekspektasi sama rumus varians kan. Nah, kita dapat nih kalau secara teoritis tuh nilai rata-ratanya tuh 2,9 dan variansnya tuh ini. Nah, sekarang yang C itu kita ngebandingin hasil ekspektasi sama variansnya kalau kita simulasiin pakai generator angka acaknya kita. Berarti ini juga sama aja, tinggal kita cek rata-rata sama ragamnya gitu. Nah, ini kan hasilnya nggak beda jauh tuh, 2,85, ini juga 2,85. Yang secara teoritis variansinya 1,32, ini juga sekitar 1,32. Ada yang bingung nggak yang nomor 4? Oh, aku agak bingung sama maksud soalnya yang teoritis sama itu. Jadi maksudnya yang C itu Teoritis. Dari data yang kita simulasiin gitu ya, yang B dari tabelnya. Iya, yang teoritis kan kita bisa, kalau kita dikasih tabel ini kan kita bisa ngitung ekspektasi sama variansnya kan. Nah, itu ngitung secara teoritis. Nah, kalau yang C itu kita ngitung ekspektasi sama variansnya itu dari si hasilnya kita ini yang kita generate tuh, yang banyak ini. Kita ngitung ekspektasi sama variansinya. Kalau boleh lihat yang 4B nggak tadi? 4B.
Ini rumus ekspektasi sama varians biasa yang kalian belajar di peluang. Oke, thank you. Kalau misalkan kalian mau nanya yang di luar yang soal UTS ini juga boleh ya. Jadi misalkan kalian ada pertanyaan gitu. Kok pernah keluar kayak soal apa sih uji Komolgrov Smirnov apa itu enggak? Di sini. Di UTS pernah keluar enggak? Cuma sekali dong ya UTS. Maksudnya pernah dikasih soalnya Simulasi. enggak? Soalnya kemarin kayak kita tutur ada deh. Itu buat ini kali buat ngecek distribusinya udah sama kayak itu enggak? Jadi itu disuruh generate normal kali atau apa gitu buat ngecek dia sama secara teori gitu kan. Sebenarnya kan sama aja kan ya. Maksudnya tinggal generate, misalkan nih kita mau bikin suatu fungsi generate dari distribusi normal. Nah, kalau kita pakai Kolmogorov-Smirnov kan bisa buat ngecek hasil generate kita tuh bisa distribusi normal atau enggak kan. Itu doang kan ya. Sebenarnya yang metode kalian ada belajar apa aja buat metode generate dan variabel tuh? Yang kayak inverse transform gitu kok. Selain inverse transform ada belajar apa lagi? Kayaknya itu sama yang PMF itu yang kayak dibahas ini sih kurang lebih. Yang itu nggak belajar ya, acceptable rejection gitu. Kayaknya belum deh kalau sekarang aku. Kalau yang inverse sih ya gini-gini doang sih harusnya. Kalau yang kayak nomor 1 itu pakai metode apa gitu nggak? Ini tuh sebenarnya kalian belajar di discrete, metode discrete kalian belajar nggak sih? Pseudo number. Misalnya metode pseudo number nih. Jadi udah ada rumusnya gitu. Tapi nggak di ARP tuh, cuman kayak dijelasin PPT gitu sama Pak Anang. Ya, soalnya ini udah pernah belajar kan ya di metode discrete. Ya, sebenarnya yang ini lebih gampang lagi sih, soalnya kan kita udah ada rumusnya kan, tinggal kita pindahin ke R aja. Kalau yang Monte Carlo tuh, kalian udah belajar nggak Monte Carlo? Sorry, apa kok? Yang simulasi Monte Carlo. Kayaknya belum deh. Oh, belum. Harusnya itu sebelum BTS deh, Monte Carlo. Kayaknya terakhir kita masih, udah. Ada disinggung sama dia, namanya ini Monte Carlo, cuman aku lupa ngapain. Tapi nggak dibahas ya? Ini kayak apa, dia kayaknya minggu terakhir dijelasin tentang, dijelasin dikit gitu. Si Pak Anom nggak kasih soal latihan? Iya, jelasin gitu deh kok, tapi kayak nggak jelas juga, jadi nggak tahu. Biasanya kan dia sebelum ujian ada soal latihan kan si Pak Anom. Dia nggak ada ya kali ini? Belum sih. Mungkin ntar kali ya, kan masih 2 minggu lagi tes. Ini soal ya dari
tutornya dulu sampai Funky sih. Tapi ini mirip-mirip sih. Yang ini kan sama nih sama nomor 4 tadi, yang uji soal UTS. Nah ini juga nomor 2 negatif binomial sama kayak soal UTS. Oh itu biasa Pak Ivanki suka ini kasih latihannya itu mirip-mirip soal ujian. Ada sempat latihan dari Pak Ivanki nggak? Ada dikasih. Nah itu biasanya mirip-mirip tuh soal ujiannya sama soal latihan Pak Ivanki. Kok mau ini nih minta tolong jelasin soal latihan Pak Ivanki. Kalau Boleh. mau kirim soalnya gimana ya? Oh enggak, udah ada kok siapin udah kirimin. Ya, Yang aku mana? Yang nomor 7, tutor 3 kalau nggak salah. Oh tutor 3. Bentar. Ini kan sama kayak ini, sama yang kayak negatif. Sama kayak yang Weibull itu. Bukan, maksudnya nomor 7. Oh, sorry. Nomor 7. Oh, ini dia minta si Kolmogorov-Smirnov testnya manual ya. Kalau di R kan sebenarnya ada functionnya kan. Ini kan sebenarnya dari hasil yang nomor 2, 3 sama 6 kan kalian udah dapat nih angka acaknya. Nggak kalian tes dia udah sama nggak sama nomor 2 itu kan dia apa? Nomor 2. Ya nomor 2 kan ngecek dia udah distribusi Poisson atau belum gitu. Bingung di mananya yang nomor 7? mungkin Kok bisa bingung, bikin MP? Oh sorry, kenapa? Lanjut aja. Sorry. mungkin bingung dari kalimat soal ini diterjemahkan ke kode R-nya gitu kok. Kalian di Nonpar udah belajar KS belum? Baru ini. Ini tuh sama sih, ini kan step-step buat nyari buat ngecek KS tes homograph Smirnov kan. Itu kan kalian punya data X1 sampai XN kan dari yang kalian udah generate tuh yang nomor 2 sama 3 sama 6 itu. Kalian udah punya data X1 sampai XN. Nah, sekarang kalian ngitung kumulatifnya aja, ngitung distribusi kumulatif yang kalian generate, terus kalian bandingin sama kumulatifnya si Poisson kalau buat yang nomor 2. Kumulatifnya Poisson kalian tinggal generate pakai R aja bisa. Kan ada random Poisson kan tuh. R Pois itu kan buat generate. Oh, ada lambdanya. Buat generate angka Poisson. Tuh. Nah, kan kalian dapat nih F-top itu yang fungsi distribusi dari hasil yang kalian dapat di 236 tuh. Nah, kalau yang ini secara teoritis nih, si F biasa. Nah, kalau udah kalian dapat, kalau udah dapat kan tinggal bisa cari U-nya, DI-nya itu segala macamnya. Ini udah dikasih tahu step-stepnya sih. Oke, berarti kita masukin aja ya kalau ke rumus-rumus yang kita pelajarin di S4 Nonpar itu. Iya. Tapi ini udah dikasih tahu rumusnya kok. Ini cari U-nya dulu, terus cari DI-nya, terus cari nilai maksimum dari U sama DI. Nah, cari nilai maksimum kan di R udah tinggal max aja, max kan. Jadi nggak usah bikin fungsi cari maksimum lagi. Kok cara bikin empirical CDF di R gimana ya, Pak? Empirical CDF tuh sini.
CDF dari data kalian yang kalian generate. Empirical CDF tuh kan kalian udah dapet nih yang nomor 2 misalkan, kan udah dapat fungsi, kalian udah dapat bikin functionnya kan. Kalian bisa bangkitin misalkan 100 angka, dan dari 100 angka itu kan kalian bisa cari kumulatifnya kan. Oh, jadi kayak bikin CDF dari data-data kita gitu ya? Ya, jadi ini misalkan nih, misalkan yang ini deh, yang negatif binom ya, negatif binom. Kan kita udah punya nih yang negatif binom tadi, kita udah bikin. Misalkan empirical, kita bikin sini aja. Misalkan empirical sama dengan n binom 100, R-nya sama dengan 2. Misalkan R-nya sama dengan 2, P-nya 0,5. Nah, kalian kan bisa cari tabel ininya kan, bikin tabel peluangnya. Bikin di sini aja. Nah, ini kan dapat tabel peluangnya nih. Kalian bisa cari kumulatifnya kan. Kumulatifnya tinggal kalian jumlah-jumlahin nih. Jadi manual ya kok, atau bisa dibikin di harusnya ada bisa langsung deh. Bentar, aku mikir dulu. Ini ada cara langsungnya deh. Bisa kok. Bisa kalian ekstrak ini nih. Misalkan nih aku samain dengan ini aja. Sama dengan tabel. Bisa kalian ekstrak ininya, angka peluangnya. Misalkan nih, bikin looping aja. Oh, 10 doang. Yang kan dapat nih. Oh ini, lupa. Kalau yang ini nggak bisa pakai yang apa sih kok, kumsum itu ya? Atau bisa? Oh, harusnya bisa deh, bentar ya. Cuman kayaknya harus ekstrak ininya dulu. Kayaknya ada karena kumsum. Oh ininya ngapain di nolin lagi? Jangan di luar aja. Nah itu, kenapa nggak 1? Oh, salah. Kum I ditambah tabel kali ya.
kayaknya nggak usah pakai kum I min 1 kali. Kan apa namanya? Kum I sama dan kum I plus tabel itu kan kumulatif yang sebelumnya gitu nggak sih? Atau bukan ya? Enggak, kan I-nya, misalkan nih I-nya 1, berarti kan A-nya ini 1, ini 1. Atau dibikin dalam bentuk if aja tuh atau gimana? Bisa juga. Hmm. Ya manual aja deh ini yang satunya. Nah ini udah, maksudnya nggak harus kayak gini sini, cuman kepikiran sekarang aja kayak gini caranya. Cuman kalian ngitung kumulatifnya aja, ngitung kumulatifnya dapat nih. Nah terus buat ngitung kumulatifnya si negatif binom yang beneran kan tinggal kalian generate aja angka-angka yang built-in negatif binom kan ada ini nih, ada functionnya R binom atau Rn binom. Misalkan kalian ini yang teori. Kayaknya kurang parameter deh tadi. Iya size-nya itu, bukan pakai ini rupanya, ya size. Nah kalau kalian dapat kan bisa sama pakai cara ini sama persis saja, tinggal dapat tuh kumulatifnya.
Cuman kalian harus perhatiin ininya apa? Kalau ini kan dia nilainya dari 0 sampai 7 nih. Kalau ini kalian nilainya dari, kalau yang ini kan 2 sampai 12. Jadi agak beda. Apa kumulatifnya tuh beda nilai X-nya. Kira-kira gitu sih caranya mencari ininya. Kalau kalian udah dapet kumulatifnya kan bisa cari U sama D-nya. Terus tinggal cari maksimumnya. Nah, yang step 6 itu kalian ulangin ininya apa? Generate-nya itu 300 kali. Jadi kalau sekali generate kan misalkan kalian generate-nya itu 1000 angka tuh. Nah, itu 1 kali generate. Nah, ntar kalau kalian generate 300 kali kan berarti, nah untuk step generate kan kalian dapat apa? Dehitungnya tuh. Berarti ntar ada 300 dehitung nih. Nah, ntar kalian compare nih dehitungnya mana yang lebih besar dari dehitung yang di step 3. Proporsinya p-value-nya. Gitu sih kira-kira. Ntar kalau kalian bingung, aku bikin deh yang nomor 7. Ntar aku bikinin deh yang nomor 7. Oke, thank you, Ko. Oh, yang mau nanya, itu p-value-nya berarti yang pakai Z itu ya? Enggak, ini p-value udah p-value langsung. Maksudnya Z. Oke, Bukan thank you, nilai Ko. Z, ini nilai p-value, proporsi. Jadi langsung bandingin sama 0,05 aja. Kok nanti boleh minta programnya nggak kok? Yang soal UTS tadi. Sama yang nomor 7 ini. Oh ya, ntar nomor 7 aku bikinin deh. Ini belum selesai. Oke, thank you kok. Ntar aku kirimin. Ini itu aja sih dari kalian ada pertanyaan lagi? Atau ada yang bingung? Ini sama persis nih sama soal UTS. Nah, ini juga sama persis sama soal UTS. Paling itu aja dari aku. Gimana, Vin? Ada yang masih mau nanya lagi nggak? Habis ini. Aku mau nanya, tapi bukan nanya soal sih. Jadi kayak, kayaknya kita itu UTS metodenya sama semua, cuma distribusinya aja yang beda-beda ya. Berarti kita harus banyak-banyak belajarnya nih dong, statistikanya. Apa distribusinya? Kan kalian udah belajar apa distribusi kan udah ada belajar sebelumnya kan di TP sama itu. Ya banyak kan sih distribusi, soalnya kan kalian generate random variabel kan. Ya pasti distribusi. Ada yang masih mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, mungkin habisnya Zoom ini habis, udah gitu. Gimana? Iya, aku udah jelas.
Oke.